Rasa tidak senang dengan kehadiran saya. Bagi teman-teman yang kurang bahagia dengan kehadiran saya, balik lagi ke Hong Kong. Sebenarnya antara kau dan aku tidak ada masalah jika semuanya baik-baik aja di sana. Jadi kalau mbaknya ini jatuh dan mereka tidak dikatakan yang aneh-aneh, mungkin dia nggak akan telepon saya. Jika dia jatuh dan agennya bisa menyayangi dia, setidak-tidaknya tham koi ya, pegai lancing dia, mungkin mbaknya ini nggak akan telepon saya. Dan mereka semua teman-temannya pada nggak terima, mbak. Benar nggak? Jadi mereka selalu berpesan cari Miss Yuni. Salam kenal Miss Yuni, semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Jadi saya ada di sini jadi garda paling depan buat kalian. Saya selalu katakan tidak boleh lap jendela di luar karena bahaya. Jika majikan memaksa kalian, ambil video dan laporkan pada agent. Jika agent tidak respon, katakan itu pada imigrasi dan juga laporkan pada KJRI. Kenapa saya ingin majikan-majikan yang menentang seperti ini di backlist, mbak? Emangnya imigrasi Hong Kong saja yang bisa backlist? Sebenarnya KJRI Hong Kong juga bisa backlist. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengizinkan kontrak kerjanya keluar. Jadi dengan cara tidak mengizinkan kontrak kerjanya keluar. Umur 50 tahun apakah bisa keluar negeri? Bisa, mbak, kalau ada majikan mau. Tapi masalahnya tidak ada PT yang mau memproses umur 50. Ya. Salam kenal juga buat semuanya. Aku padamu Miss, Mbak Rosita, terima kasih. Nyimak jempol yang ke-13. Mbak Hana jempol yang ke-109. Mbak Happy, agensi cabut izinnya, majikan backlist. Mawar Indah, salam sehat selalu. Miss Yuni, salam kenal. Singapura. Maria Meme, Manuk Meme. Maksudnya gini, apa ya cocok Manuk Meme? Apa kuwi Mbak Mariam? Nggak paham saya. Semoga mbaknya yang jatuh cepat sembuh, amin. Like yang 115, Mbak Suli AC yang dari Taiwan produk, terima kasih. Siti Khalifa, terima kasih juga. Baru proses PT tujuan Hong Kong baru 2 bulan. Miss Yuni Makau proses ke Hong Kong bisa nggak? Miss Yuni ke Makau proses Hong Kong nggak bisa, mbak, harus lewat PT, tetap lewat PT. Mbak Tia Vestiani Cekung Tempel, terima kasih. Mbak Andira Blitar, terima kasih. Mbak Yunita Cirebon, terima kasih. Sudah ada telepon masuk, sebentar ya. Halo. Recording stopped. Oke. Ternyata cuman uji nyali aja. Setelah diangkat mati dewe malah. Saya kurang tahu ini. Ada yang telepon ternyata semuanya uji nyali. Piye toh? Malah uji nyali cacai. Halo? Halo Bapak? Dari Hong Kong, Pak Yudin. Iya Bapak, ini tadi saya mau laporan tentang salah satu mbaknya yang masuk di TV dan jatuh dari lantai 3, Bapak. Masya Allah. Kondisinya gimana sekarang? Ini kondisinya lagi di rumah sakit, Pak. Tapi malah agennya menyuruh dia untuk pulang Indonesia. Padahal anaknya baru kemarin jatuh. Semalam kan semalam saya baru sampai nih. Saya lagi makan di restoran, dengar kabar bahwa di TV Hong Kong itu ada salah satu TKW jatuh dari lantai 3. Nah, disangkanya itu menjatuhkan diri, Pak. Oh, ya Allah. Disebar gosipnya menjatuhkan diri. Kenapa menjatuhkan diri? Tidak, Pak, tidak menjatuhkan diri, Pak. Tidak menjatuhkan diri, tapi kepleset. Jatuh saat ngelap, Pak. Ya, sekarang di mana? Di rumah sakit? Betul, Bapak. Malah agennya nyuruh dia berhenti kerja, Bapak. Salah suruh bayar denda. Halo. Oh, ngaco nih. Ini kamu udah dilaporkan ke KJRI, udah? Tadi sebelum telepon Bapak, saya belum melapor KJRI, tapi waktu Bapak nggak bisa diangkat, saya langsung lapor KJRI, ada respon. Mungkin butuh bimbingannya, Pak, untuk menyampaikan juga. Untuk ngelap jendela, kan nggak boleh nih, Pak. Lah iya, ini kok malah... Apalagi di luar bangunan, di luar gedung. Betul, Pak, di luar gedungan. Kan itu ada di surat kontrak kerja, dilarang untuk mengelap jendela, Pak. Apalagi lantai 3. Saya kirimkan video-videonya, posisi dia jatuh, posisi dia masuk TV Hong Kong. Jadi biar ini jadi pedoman buat teman-teman. Yang ngambil videonya siapa yang ngambil videonya? Tetangganya, Pak. Tetangganya. Pastikan ya. Tetangga-tetangganya dia dan juga TV, Pak. KJRI udah ngambil tindakan belum? Sejauh ini saya kurang tahu, saya cuma memberikan informasi saja, Pak. Seperti apa dan bagaimana, saya kan belum paham, Pak, karena anaknya
nggak pegang apapun di rumah sakit, tapi kan dia ada KTP-nya di gelang tangannya. Jadi KJRI katanya langsung datanya bisa dikirim ke kita supaya Siap. kita bisa koordinasi dengan KJRI. Siap Bapak, sekarang laporan Bapak. Dikirim ke kirim juga ke Pak Firman ya supaya Pak Firman langsung koordinasi dengan KJRI ya. Siap Bapak, siap Bapak. Lah inilah Pak, mungkin saya pesen nih Pak, buat teman-teman yang mau PAP apa, pembekalan apa sih namanya itu? Pembekalan itu OPP, OPP. Penempatan. Betul Bapak, mungkin salam buat teman-teman yang OPP itu, ingatkan sama mereka nggak boleh lap jendela di luar karena di kontrak kerja sudah tertulis Bapak. Boleh menentang itu. Iya. Oke. Biar ini tidak jadi kejadian dan saya kirimkan ke Bapak data dan infonya Bapak. Itu Bapak. dirawat di rumah sakit mana sekarang? Gimana cara dia bisa dikontrol, dilihat? Ini KJRI Bapak, makanya saya akan kirimkan ke Bapak segera. Secepatnya Bapak. Oke. Oke ya. Saya kirimkan Bapak dan Pak Firman ya Bapak. Mudah-mudahan cepat sembuh, jika dia luka atau apa cepat sembuh, mudah-mudahan. Siap Bapak, siap. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Yuni. Terima kasih ya. Bapak, terima kasih. Oke, buat PT-nya juga hati-hati ya karena sudah nyampe di Hong Kong, sudah nyampe ke Pak Beni ya. Bukannya fitnah ya, ini tapi saya tidak ingin terjadi sesuatu pada teman-teman kita. Karena saya akan laporan secepat mungkin kemanapun juga. Jadi buat Anda, agent atau PT yang lainnya yang menganggap remeh para pekerja migran zaman dahulu kala, kalian menganggap dengan mereka meminta tutup mulut. Pak Beni itu siapa? Pak Beni itu adalah kepala badan BP2MI yang ditunjuk khusus dari Presiden Jokowi ya. Jadi Pak Beni yang mengatasi tentang para pekerja migran yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan macam-macam dengan para pekerja migran khususnya yang ada di Hong Kong. Selama ini jika kalian diam saja saat ditindas, tiba-tiba dideportasi, tiba-tiba dipulangkan, zaman dahulu masih belum ada saya, mungkin kalian bisa cuci tangan ya. Mungkin kalian semua bisa cuci tangan dengan sangat mudah, tapi tidak hari ini. Itu camkan buat agent-agent yang tidak bertanggung jawab, apalagi PT-PT yang tidak bertanggung jawab. Camkan kata-kata saya. Kalau zaman dahulu kala kalian bisa memeras para pekerja migran dengan mudah. Kalau zaman dahulu kala kalian bisa memperlakukan pekerja migran dengan seenak jidat kalian sendiri, memecat, memberikan kontroversi pada mereka, saya sendiri yang akan turun tangan. Jika memang saya tidak bisa lapor ke pemerintah, kita viralkan. Banyak orang yang menghujat saya karena jalur viral, tapi sekali lagi, jika agent-agent yang tidak bertanggung jawab, masalah pasti ada. Tapi hanya saya minta pertanggungjawaban saja. Apakah kalian kira di agentnya Koko Thomas gak ada masalah? Pasti ada masalah. Benar gak? Jadi sekali lagi buat teman-teman yang selama ini mudah dianiaya, mudah sekali diintimidasi, jangan pernah takut. Ya, sebenarnya khusus buat Hong Kong ya Mbak ya, karena negara lain saya kan nggak paham. Saya nggak boleh dong, saya Taiwan nggak paham nih. Tapi jika kalian butuh bantuan, saya bisa mempertanyakan pada penggiat-penggiat negara lain. Ini sebenarnya saya pribadi itu khusus buat Hong Kong. Tapi jika kalian ada di Arab Saudi, ada dimanapun, dan kalian butuh bantuan, saya siap. Tapi ingat, kekuatan saya terbatas. Karena saya seorang diri, saya bukan organisasi, saya bukan punya kekuatan yang backup-nya besar di sana. Saya cuman punya dekengan pusat, yaitu Gusti Singgawe Urip. Saya cuma punya backupan dari atas saja, dan dekengan pusat, dan kalian semua. Jadi yang mendukung saya saat ini adalah kalian semua. Kenapa saya bilang tolong share, tolong bantu tap-tap. Bukan karena di uangnya atau sawerannya Mbak. Dari hati saya selalu katakan, saya pingin teman-teman itu nggak perlu takut jika kalian tidak salah. Masa iya sih di luar sana, TV-TV di luar sana itu bisa gembor-gembor tentang kejelekan kita? Apa iya kita itu tidak bisa menyuarakan hati kita? Apa iya sih? Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Saya nggak perlu FYP ya. Yang penting punya saya itu nyampe aja deh. Kalau kalian mau nge-sharekan aja deh. Jadi
FYP tapi nggak nyampe. FYP tapi yang pakai sindikat. Saya nggak mau. Saya nggak FYP tapi teman-teman tahu mana sih yang harusnya boleh dilakukan, yang mana tidak seharusnya dilakukan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jika kalian dianiaya oleh agensi, jika kalian dianiaya oleh orang-orang PT, jika kalian disakiti oleh mereka, tapi ingat, jika disakiti ya, bukan kalian play victim, bukan kalian yang menyakiti terus kalian pura-pura lapor ke saya, enggak saya tolong ya. Nanti dikiranya kalian bisa memperalat saya tidak bisa diperalat juga ya. Recording stopped. Nyampe di sini bisa difahami ya teman-teman. Jadi saya akan membantu kalian, tapi bukan berarti memperalat kalian. Saya diperalat untuk nakut-nakutin PT. Saya diperalat untuk menakut-nakuti agent. Enggak itu. Konteks saya bukan di situ. Jadi kalau kalian memang dianiaya, disakiti, dizolimi, boleh cerita sama saya. Nah, saya semampunya, sebisanya mencari bantuan di luar sana. Tapi kalau kalian yang play victim, visanya sudah turun, terus akhirnya kalian meleot sana meleot sini, apa sok-sokan, yo sekalian yo tak sergap misan rek, yo tak lokno jo laro ati. Bener nggak? Saya cuma minta bantuan kalian untuk menyebarkan. Saya sering kali dihack, saya sering kali dilaporkan, saya nggak pernah putus asa. Saya terus berjuang. Sampai saya bilang, saya akan tetap tetap berusaha. Sampai Tuhan bilang, Yun pulango. Jadi saya akan berhenti sampai di situ. Saya akan berjuang untuk kalian selagi tidak play victim. Halo? Halo, Assalamualaikum. Nggak dengar mbak suaramu mbak. Halo? Gimana sayang? Iya. Maaf, ganggu Miss Yuni lagi live, barusan saya nonton. Iya, hati-hati ya, jangan nyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Oke. Ini maaf melenceng dari pembahasan